teman-teman, sahabat seiman dan sepengharapan di media sosial. Kali ini saya mau membuat penjelasan singkat tentang apa itu gereja. Siapakah gereja yang benar dan apa ukuran untuk disebut sebagai gereja yang benar? Saya buat ini untuk menjawab beberapa ajaran tentang gereja di media sosial yang sangat sempit, miris, dan menyesatkan. Saya tidak bilang yang saya buat ini ajaran yang benar. Saya hanya ingin menunjukkan beberapa data dalam Alkitab, terutama Perjanjian Baru. Dengan maksud supaya mengajak kita untuk jangan cepat-cepat percaya kepada orang yang mengatakan bahwa gereja, ada satu aliran gereja yang benar, apalagi disebut gereja Roma Katolik itu yang benar. Dan gereja yang bukan Roma Katolik itu sesat, heresi, dan mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran yang diberitakan oleh Injil. Yang saya mau katakan ialah apapun gereja, alirannya, Roma Katolik maupun yang lain bisa sesat dan pernah sesat. Tetapi Tuhan dalam kemurahannya mau menguduskan gereja itu untuk menjadi alat pewartaan akan kebaikan dan ikut mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah. Nah, saya ingat di sini apa yang Kierkegaard pernah katakan. Kita belum gereja, kita sedang menjadi gereja. Dan karena itu, kita harus terus belajar pada Kristus, sebagaimana diberitakan Alkitab, untuk mengoreksi pikiran-pikiran kita yang salah tentang gereja dan berusaha untuk hidup sebagai gereja yang benar. Nah, gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang mengaku kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, serta menjalani hidup dengan menjadikan teladan dan pengajaran Yesus itu sebagai panduan. Jadi ada dua kriteria rangkap, mengaku Yesus sebagai Juru Selamat dan mencoba dengan sungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan teladan dan pengajaran Yesus. Orang-orang yang percaya seperti ini rutin berkumpul di sekitar pemberitaan firman dan pewartaan sakramen dan perayaan sakramen-sakramen. Tentu pemahaman tentang sakramen itu bervariasi. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 7. Mereka berkumpul di sekitar firman dan sakramen untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan melalui firman, tetapi juga untuk saling menopang satu sama yang lain. Alkitab katakan bahwa Allah adalah peletak dasar. Yesus Kristus adalah dasar gereja. Itu Matius 21 ayat 42, 1 Korintus 3 ayat 11. Sementara Roh Kudus adalah kuasa, Kisah Rasul 1 ayat 8, yang bekerja melalui dan bersama-sama dengan manusia untuk mengembangkan gereja. Nah, karena itu pertumbuhan gereja itu ya bersifat rangka pertumbuhan ke dalam, intensif, dan pertumbuhan keluar, yaitu ekstensif. Atau pertumbuhan yang kualitatif dan pertumbuhan yang kuantitatif. Nah, ada satu bagian dari Alkitab yang menarik untuk dikaji dalam hubungan dengan percakapan tentang gereja dan bagaimana menjadi gereja, serta apa kriteria untuk menjadi gereja yang benar. Bagian itu adalah Matius 16 ayat 18. Di situ Yesus berkata kepada murid-muridnya, ingat ya murid-murid, bukan hanya kepada Simon Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang itu aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, soalnya di sini ada beberapa pengajar dari gereja yang sudah populer di media sosial. Itu menunjuk Matius 16 ayat 18 sebagai dasar pembenaran terhadap klaim bahwa gereja yang benar adalah gereja yang memiliki kesinambungan dengan Rasul Petrus. Dan tentu saja targetnya adalah mendalilkan denominasi gereja Kristen Katolik Roma sebagai gereja yang benar. Dan denominasi Kristen yang bukan Katolik Roma adalah heresi, bidat, atau sesat. Nah, klaim ini bermasalah, ya. Banyak cacatnya. Pertama, penegasan Yesus bahwa gereja dibangun atas Petrus itu bukan menunjuk pada tokoh, tetapi pada isi pengakuan si tokoh. Kita perlu ingat bahwa Petrus adalah gelar atau sapaan. Petrus bukan nama diri. Simon adalah nama diri.
Kita biasa memberi gelar atau sapaan kepada seseorang karena kualitas atau ciri menonjol yang dia miliki. Jadi Yesus tidak bermaksud membangun gereja di atas pribadi seorang Petrus, tetapi pada pengakuan Petrus, yaitu Yesus anak Allah, Mesias. Jadi apapun kita, asal kita mengaku kepada Yesus seperti Petrus, kita adalah gereja. Ingat, gereja adalah persekutuan orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alasan yang kedua, kita ingat beberapa menit setelah Yesus mengatakan bahwa di atas Petrus dia akan membangun gereja, Yesus justru menghadrik Petrus sebagai iblis. Yang dihadrik itu adalah sifat manusiawi Petrus. Nah, poin kedua ini juga jelas menolak klaim bahwa gereja dibangun di atas Petrus sebagai pribadi. Yang benar ialah gereja dibangun di atas dasar pengakuan seperti Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Begitu, gereja dibangun atas pengakuan itu. Ketiga, Kisah Para Rasul 11 ayat 21 dan 20 dan 21 menunjukkan dengan tegas bahwa Petrus bukan dasar dari gereja. Di situ disebutkan begini, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang-orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yahudi dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Itu isi ayatnya. Lalu di pasal 11 ayat 26 disebutkan bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan ini untuk pertama kali disebut Kristen. Nah, ini dia poinnya. Orang di Antioquia yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan disebut Kristen. Mereka ini menerima pewartaan tentang Yesus bukan dari Petrus, tetapi dari orang Siprus dan Kirene. Kisah Para Rasul juga mengisahkan bahwa ada orang percaya kepada Yesus sebagai Mesias di Samaria. Bukan Petrus yang mewartakan Yesus sebagai Mesias kepada mereka, tetapi Filipus. Kisah 8 ayat 4-5. Petrus buru-buru datang ke Samaria setelah tersiar kabar bahwa Filipus sudah membaptis orang di Samaria. Kisah 8 ayat 13 dan 14. Filipus juga memberitakan Yesus ke Asdod, bahkan sampai ke Kaisarea. Kisah 8 ayat 39 sampai 40. Jadi jauh hari sebelum Petrus datang ke Lida, Yope, Kaisarea, sudah ada orang Kristen di sana. Itu Kisah 9 ayat 10. Dan menurut tradisi, Petrus mati di kota Roma, tetapi bukan Petrus yang mendirikan jemaat Kristen di Roma. Jadi, klaim bahwa Petrus adalah pendiri gereja justru tidak alkitabiah. Itu hanya reka-rekaan komunitas Kristen tertentu yang ingin mengklaim diri sebagai gereja yang benar dan sejati. Ingat, Yesus tidak membangun gereja atas dasar Petrus sebagai pribadi, tetapi pengakuan Petrus. Alasan keempat juga bisa dijadikan dasar yang menunjukkan bahwa Yesus membangun gereja bukan atas dasar Petrus sebagai pribadi, tetapi pada pengakuannya. Begini alasannya, Petrus itu pribadi yang pelin-pelan. Baru saja dia mengaku Yesus sebagai Mesias, dan karena itu mendapat pujian dari Yesus, dia langsung melakukan blunder sehingga ditegur oleh Yesus sebagai iblis. Matius 16 ayat 23. Sikap pelin-pelan Petrus ditunjukkan Paulus dalam Galatia 2 ayat 11 dan seterusnya. Di situ Paulus menyebut Petrus munafik. Waktu dia sendiri datang ke Antioquia, dia mau berbaur makan bersama dengan orang Kristen non-Yahudi yang tidak bersunat. Tapi begitu datang saudara-saudara dari Yerusalem yang bersunat, Petrus menjauhkan diri dari orang Kristen yang tidak bersunat. Dan itu pelin-pelan. Lalu Paulus menegur Petrus dengan tegas. Nah, begitu teman-teman. Gereja yang sejati adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta berusaha untuk menjalani hidup dalam semangat imitasio Kristi. Gereja yang seperti itu terbagi dalam 4 aliran: Ortodoks, Roma Katolik, Protestan, dan Pentakosta. Yesus sendiri katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20.
Jadi ukuran bagi gereja yang sejati bersikap rangkap, mengaku percaya pada Yesus dan hidup menurut teladan dan pengajaran Yesus.